Selamat siang. Halo semua Sobat Aribi, apa kabar dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya, kali ini William. Hari ini kita akan ada sesuatu yang spesial sekali buat Sobat Aribi dimanapun Anda berada. Ya. Dari Salam Aribi, apa kabar semuanya ya? Oke, saya senang sekali hari ini saya berkesempatan untuk berbicara dengan rekan acara pada siang hari ya, dan sangat ditunggu-tunggu sekali oleh rekan-rekan semuanya. Ini saat ini sudah ada 170 lebih nih viewernya. Saya senang sekali, luar biasa sekali untuk acara hari ini, untuk animonya sangat luar biasa sekali. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bisa hadir di sini untuk pada siang hari ini. Kemudian saya berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Izin, Komandan, dengan Bapak Kompol Agus Sembiring selaku Kabid Reskrim ya dari Polda Jateng. Kita luar biasa, kita tepuk tangan dulu ya, apresiasi sekali hadir pada siang hari ini. Kemudian saya juga dengan hormat ada narasumber kami yang berikutnya adalah dari Ibu Notaris Katarina Mulyani. Ya, saya luar biasa sekali. Selamat datang Ibu, selamat siang. Kita kasih tepuk tangan sebentar. Dan pada hari ini kita juga, saya didampingi oleh moderator yang istimewa lagi, yaitu dari Ketua DPD Jateng pada siang hari ini adalah Ibu Winasis ya. Kita tepuk tangan dulu Winasis. Oke, pada hari ini saya William telah ditemani oleh rekan-rekan. Hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat hot sekali, yang sangat spesial sekali, yaitu kita ingin bertransaksi properti yang aman ya, bebas dari mafia tanah. Wow, keren sekali ya acara hari ini. Dan tidak lupa acara hari ini turut disponsori oleh Citra Grand dan Citra Sun Garden. Kemudian ada juga dari Bank KPR CCB. Ya, luar biasa sekali ya. Sangat apresiasi sekali untuk para sponsor kita untuk pada siang hari ini. Luar biasa sekali. Oke, sebelum kita mulai acaranya, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Mars Aribi. Asosiasi Real Estate Broker Indonesia berdedikasi dan beretika, kerja profesional, standar kompetensi, mampu layani seluruh negeri. Aribi wadah kita, pemersatu kita semua. Aribi dari kita, oleh kita, untuk semua. Profesional, standar kompetensi, mampu layani seluruh negeri. Aribi wadah kita, pemersatu kita semua. Aribi dari kita, oleh kita, untuk semua. Aribi wadah kita, pemersatu kita semua. Aribi dari kita, oleh kita, untuk semua. Oke, salam Aribi ya. Ketemu lagi. Baik, thank you banget. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Mars Aribi bersama-sama ya. Semoga semakin menguatkan kita sebagai insan agen properti yang istimewa di Indonesia ini ya. Oke,
Setelah Mas Arebi kita lanjutkan untuk acara doa bersama dulu ya. Kita sebelum mulai, saya akan bikin untuk doa bersama ini pada siang hari ini. Kita mohon kita akan berdoa bersama untuk kelancaran acara dan juga untuk rekan-rekan yang saat ini tentunya sedang kita lagi rame ya masalah COVID ini ya. Semoga kita diberikan kesehatan, baik semua yang sedang beraktivitas di luar maupun yang sedang ada di rumah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah semua. Ya, baik, mari kita berdoa bersama mulai. Selesai. Oke, thank you semuanya udah bisa berdoa bersama. Saya senang sekali, luar biasa sekali untuk acara hari ini ya. Talk show kita pada siang hari ini sangat istimewa sekali dengan menghadirkan para pembicara yang luar biasa sekali. Ya, ada dari Polda Jateng, ada dari notaris ya, ada dari kita juga nih, Arebi Jawa Tengah. Ini luar biasa sekali ya. Acara ini juga spesial sekali, turut disponsori oleh Citra Sun dan Citra Grand serta dari Bank CCB ya, luar biasa sekali. Oke, sebelum kita mulai, kita ada pembukaan dulu ya. Kita akan ada kata sambutan dari Ibu Winasis selaku Ketua DPD Arebi Jawa Tengah. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam seminar tentang bagaimana bertransaksi aman yang bebas dari mafia tanah. Sobat-sobat Arebi, semoga seminar ini membawa manfaat untuk kita semua ya. Dari pembicara-pembicaranya ini kita sudah hadirkan pembicara-pembicara yang handal-handal semua. Terima kasih juga pada Pak Agus Sembiring dan Bu Katarina Mulyani, notaris. Terima kasih. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari seminar ini. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Bu Winarsis. Terima kasih sekali untuk kata sambutannya. Berikutnya, kebetulan karena kemarin juga kita dari DPD Arebi Jateng dan DPC Semarang Kota dan dari DPC Arebi Solo Raya baru saja melaksanakan pelantikan pengurus yang baru. Mungkin ini akan kami kenalkan ya secara via slideshow untuk susunan pengurus DPD Arebi Jawa Tengah, DPC Semarang Kota, dan DPC Solo Raya. Sobat Arebi, berikut ini adalah pengurus Arebi DPD Jawa Tengah, tim pengurusnya. Saya sendiri, Winasis Muri Swandito, atau saya sering dipanggil sebagai Wini. Kemudian sekretaris saya, Ibu Cing atau Bu Cingriani Kusuma. Kemudian bendahara, Ibu Linawati Surya. Bidang hubungan pemerintahan, Bapak Suryon Nugroho. Kemudian Pak William di bidang hubungan dalam negeri dan organisasi. Bidang humas, Bapak Hartadi. Bidang kode etik, Bapak Stanley. Kemudian bidang penelitian dan pengembangan IT, ini juga merupakan training-training juga, Ibu Lia Imelda. Demikian adalah pengurus dari Arebi DPD Jawa Tengah. Nah, di bawah ini adalah yang pengurus Arebi DPC Semarang. Ketuanya adalah Ibu Davina Dian Pratiwi. Sekretaris Ibu Grace Juandi. Bendahara Ibu Minarni. Bidang hubungan pemerintahan Bapak Ciokom Liang atau Lianto Darmawan. Bidang hubungan dalam negeri dan organisasi Bapak Rudi Siswanto. Bidang humas Ibu Tio Mailan. Bidang kode etik hukum dan perundangan Bapak Dani. Bidang penelitian, pengembangan dan IT Bapak Aristar Wijaya, Tani Wijaya. Nah, ini adalah pengurus dari Arebi DPC Solo Raya.
Ketuanya adalah Ibu Tanti Wilyawati, sekretarisnya Pak Iwan Hanoto, bendahara Bu Herlina Widyanovita, bidang hubungan pemerintahan Pak Yunianto Sukoroharjo, bidang hubungan dalam negeri dan organisasi Bapak Apri Hermawan Saksono, bidang humas Ibu Bernadetta Haryanti, bidang kode etik hukum dan perundangan Bapak Eko Widiantoro, bidang penelitian, pengembangan dan IT Pak Hari Pranoto. Demikian pengurus-pengurus AREBI di DPD Jawa Tengah, DPC Semarang, dan DPC Solo Raya. Selamat bertugas. Semoga dalam masa tugas kita ini semua. Ini sedang hot-hotnya nih, sedang hot-hotnya sekali, mafia tanah, luar biasa sekali. Tapi tolong rekan-rekan, jangan kemana-mana ya. Kita saksikan dulu ada pesan-pesan singkat berikut ini sebelum kita mulai. Oke, sebelum kita mulai ya. Ayo. Audio Jungle. Oke, apa kabar semua sobat properti? Saya ingin menyapa lagi sobat-sobat properti yang baru saja hadir. Ini luar biasa sekali ya untuk partisipan viewer untuk pada hari ini. Sampai saat ini sudah 230 viewer lebih. Kita kasih tepuk tangan untuk rekan-rekan semua yang sudah ikut partisipasi pada siang hari ini. Sangat antusias sekali rekan-rekan dari AREBI.
khususnya untuk tema acara kita pada hari ini yaitu transaksi aman ya, bebas dari mafia tanah. Wow ya, dengan pembicara luar biasa yaitu dari Bapak Agus Sembiring selaku Kompol Reskrim Polda Jawa Tengah, dan ada juga nanti narasumber dari Ibu Notaris Katarina Mulyani. Ini luar biasa sekali topik bahasan hari ini. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi nih, ya saya ingin mulai bertanya-tanya. Saya sudah nggak sabar ini Pak Agus. Saya ingin bertanya-tanya ini dari tadi. Pak Agus, saya ingin bertanya. Ya, kita ini kan dari kemarin ini banyak sekali isu yang lagi sensitif, yang lagi marak ini ya. Yang namanya ini mafia tanah. Kita bolak-balik mendengung-dengungkan dari surat kabar, dari radio, dari televisi, dari lain-lain ya. Ini orang menyebutkan mafia tanah, mafia tanah, mafia tanah. Sebetulnya mafia tanah ini apa sih Pak? Definisinya ini apa sih Pak mafia tanah ini? Monggo Pak. Mafia itu seperti perbuatan sekelompok atau seseorang yang dilakukan dari hulu dan hilir, bisa baik dalam rangka manipulasi data, rekayasa suatu surat dan sebagainya, yang tujuannya ya untuk memperoleh tanah dalam artian tanah ini ya, dan manipulasi data untuk mempengaruhi, bisa mempengaruhi penegak hukum, bisa mempengaruhi pihak terkait, artinya mungkin BPN atau mungkin dari pihak lain yang terkait, kelurahan, mungkin provinsi, malah mungkin notaris juga terlibat. Makanya saya sebutnya korporat dan hilir. Makanya peran serta semuanya, baik Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada masukan semuanya dari masyarakat secara umum. Terutama korban, jangan takut untuk berkonsultasi dengan kami sebagai bidang fungsi reserse. Saja Pak. Baik, luar biasa sekali ini penjelasan dari Pak Agus. Luar biasa. Jadi kita sudah semakin paham ya rekan-rekan apa sih yang dimaksud dengan mafia tanah ya. Jadi ini adalah sekelompok orang yang bekerja ini ingin memanipulasi data atau rekayasa surat atau perbuatan yang tidak terpuji lainnya yang tujuannya untuk memperoleh harta atau memperkaya diri sendiri mungkin ya Pak Agus ya. Dengan mungkin bekerja secara berkelompok, mungkin bisa 2 orang, 3 orang, mungkin atau malah bisa puluhan orang ya Pak ya. Saya pernah baca kasus itu ada 20 orang itu, 20-30 orang ya. Oke, ini memang rawan sekali ini terjadi saat ini rekan-rekan semua ya, sobat properti ya. Oke, Pak, ini kan kalau kita bicara mengenai contoh ya Pak ya. Kita ini kemarin ada beberapa berita di media massa yang kita sudah baca juga mengenai mafia tanah ini. Ini ada beberapa contoh Pak. Salah satunya misal kemarin kasus yang terjadi dengan ibunda dari Bapak Dino Patijalal. Ya, beliau adalah mantan juru bicara kepresidenan ya Pak ya waktu itu. Kemudian di pertengahan 2020 kemarin, kalau mungkin sobat properti ingat semua, itu ada kasus yang melibatkan artis yang fenomenal nih di Indonesia, yaitu Anang dan Ashanti ya. Mungkin kemarin rekan-rekan sobat properti masih ingat ya, itu sudah hampir menyerahkan sertifikat aslinya itu Pak kalau tidak salah ya. Kemudian kalau kita berbicara yang lebih dekat dengan kita ya Pak ya, itu banyak sekali juga banyak nih properti-properti khususnya misalkan seperti apartemen atau mungkin seperti perumahan itu yang tidak jadi dibangun Pak. Padahal dari customer ini juga sudah membayar, apalagi sampai lunas Pak. Nah ini bagaimana Pak? Apakah ini juga bisa termasuk kategori mafia tanah ini di sini Pak? Bisa banyak hal seperti mafia tanah. Iya. Menjelang mereka rata-rata 263, 264, 372, 378 penipuan penggelapan maupun mungkin spesialisnya ada undang-undang perumahan kawasan pemukiman atau mungkin tata ruang. Semua itu kembali lagi ke masing-masing person tersebut, baik owner maupun broker harus tahu prinsipnya. Kalau bahasa broker kan Anda harus tahu customer, you know your customer kan, artinya bagaimana customer itu atau owner pun itu mempunyai niat baik apa buruk, sehingga masing-masing orang bisa lebih hati-hati dalam memilih.
bagaimanakah owner properti tersebut bonafit apa enggak, apakah sudah dijanjikan brosur, jualan brosur aja, tapi malah tidak terjadi bangunan. Akhirnya korban banyak bermunculan, sehingga kadang-kadang masyarakat juga memilih ini lebih murah, tapi rupanya syarat-syarat ataupun iklan-iklannya nggak masuk logika, sehingga mereka tergiur dengan mudahnya, sehingga menjadi korban-korban berikutnya. Yang menjadi masalah, ada broker di situ juga ikut turut serta, jadi dia hanya mengambil keuntungan saja, tapi tidak melihat si ownernya siapa, si customer-nya siapa, namanya top selling saja sehingga ambil keuntungan, sehingga efeknya di kemudian hari sudah jualan brosur, customer sudah beli, pembangunan nggak ada, akhirnya muncullah berkorban di mana-mana, impact-nya di sana, muncullah Satgas Mafia Tanah yang digagas oleh Pak Kapolri. Baik, itu mungkin juga termasuk program presisi ya Pak, salah satunya ya dari pemerintah saat ini ya, Polri ya. Itu luar biasa sekali Pak, program presisi ini saya baca ini sangat membantu sekali ya untuk aduan-aduan dari masyarakat sangat bisa ditangani dengan baik untuk dari Polri. Saya memberikan apresiasi sekali untuk tim dari Kepolisian Republik Indonesia, luar biasa sekali. Ya, jadi tadi dari pesan dari Pak Agus adalah kita harus mengenal customer kita lebih baik ya. Jadi know your customer ya. Pilih investasi properti itu yang baik ya. Jangan cuman kita sebagai seorang agen properti hanya sebagai jual saja ya Pak Agus ya. Hanya mengejar materi semata tapi tidak memperdulikan nasib orang ini. Harus ikut bertanggung jawab. Harus ikut bertanggung jawab. Nah, makanya kita juga saat ada kasus-kasus seperti itu, agen properti juga mungkin dipanggil sebagai saksi juga oleh Pak ya. Tahu bagaimana dia menawarkan produk itu, dia harus tahu ya, apakah si owner, si pemilik properti itu punya regulasi yang tepat sehingga dia layak untuk ditawarkan ke customer. Jadi dia juga, si broker juga harus bisa menjelaskan ke customer bahwa si pemilik properti itu punyanya izinnya mulai dari A sampai B, seperti itu. Mungkin investasi jangka panjang seperti ini harus dijelaskan tentunya secara jujur, sehingga customer pun tidak akan komplain di kemudian hari ya. Ujung-ujungnya ya banyak seperti ini kejadian, apartemen janjinya bangun 1 tahun 2 tahun dia udah invest bayar lunas, setelah 2 tahun blank, muncullah bisa dilaporkan penjualan konsumen, bisa dilaporkan penipuan penggelapan, brokernya kemudian udah dapat video. Iya. Bisa jadi Pak. Yang transaksi rekening kan, yang ketahuan semua nih, siapa pelaku-pelaku yang terlibat di dalam, siapa yang mendapat keuntungan-keuntungan yang di luar batas kewajaran, sehingga polisi tidak bekerja serampangan. Kita bekerja berdasarkan lotus tempus yang jelas, kata yang jelas, sehingga kita bisa mengarah siapa dan berbuat apa, itulah yang bertanggung jawab. Itu broker atau mungkin pemerintah atau mungkin oknum bank atau mungkin lain siapa yang terlibat tegakkan. Siap, baik, terima kasih sekali ini penjelasan dari Pak Agus. Pilih nih rekan-rekan ya, jadi pilih barang itu yang beres ya, pilih properti yang kita tawarkan untuk ke customer, kita juga harus sudah sortir karena tentunya dari customer pun juga percaya dengan kita nih, dengan broker ya. Jawab ya Bu ini ya. Kalau yang di zona industri pernah ada kasus nggak Pak? Di daerah mana? Itu namanya polisi itu tidak bisa bekerja tanpa undang-undang, ada aturan. Berkaitan pengaturan zona industri atau zona hijau atau zona kuning itu ada di RT RW masing-masing. Oke, kurang lebih seperti itu mungkin ya Bu ini bisa bantu untuk menjawab ya. Jadi memang banyak sekali kasus yang sangat-sangat sedang terjadi ya saat ini ya Pak, baik pemukiman maupun untuk industri, itu sangat banyak sekali kasus yang bisa termungkinkan untuk terjadi juga dan mungkin sudah terjadi juga ya Pak dari kemarin. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Pertanyaan Pak, ini pertanyaan berikutnya nih Pak. Saya ini makin penasaran aja, ini mafia tanah ini wes jangan ini ibaratnya kalau orang Jawa bilang ya. Ini saya tuh ingin bertanya Pak. Ini kenapa sih bisa terjadi mafia tanah seperti ini Pak? Kok bisa-bisanya timbul mafia tanah? Kok apa ya? Dan
kok bisa akhir-akhir ini tuh lebih makin kuat lagi ya Pak? Ini kira-kira apa sih Pak yang membuat mereka berniat atau keinginan menjadi mafia tanah ya Pak? Fenomena Iya. sudah lama ya. Ini sekarang Sudah lama ya Pak ya? berubah menjadi beberapa faktor juga bahkan itu menjadi lebih populer ya. Mafia cuma dibalik oleh kan. Tidak. Iya. Mafia tanah konteks dalam bulan Ulangi lagi ya, tadi pertanyaan saya adalah mengenai kenapa kok misalnya mafia tanah itu timbul, apakah baru-baru ini, tapi ternyata memang ini adalah kasus yang sudah lama sekali ya, dari lama memang sebetulnya kasus-kasus penipuan ini sudah terjadi, hanya terminologi untuk kata-kata mafia ini baru digunakan ya Pak, baru muncul ini. Baru muncul terakhir ini ya. Ya sudah lama ya. Teknologi ya sudah lama juga. Karena mungkin karena kemudian akses orang oh ini mafia. Banyak kosakata yang berikutnya. Kasus-kasus yang muncul ya rata-rata itu Pak. Kenapa disebut mafia? Karena penipuan beberapa oknum baik BNN, oknum notaris, oknum pejabat daerah setempat yang terlibat di dalam manipulasi, makanya itu disebut mafia. Kemudian kejahatan korporasi yang dilakukan oleh Mas PT, sama saja Pak, itu mafia juga. Jadi saya kalau saya ingatnya film Hollywood yang bintangnya Al Pacino itu Pak, Blockbuster itu loh Pak. Jadi analoginya saudaranya, wah ini mafia ini kayak zaman dulu bawa pistol tembak-tembakan dor di tengah jalan. Ini apa tembak-tembakannya di mana ya? Kalau sambil bawa sertifikat atau apa itu Pak? Jadi kita sambil ini sedikit ya Pak, itu kita sedikit ya. Oke. Ini tadi juga saya tanyakan ya Pak, gimana ya yang terjadi tadi sudah dijawab. Nah ini gimana sih Pak yang terjadi kasus ini Pak? Tentunya mungkin kita fokus ke Jawa Tengah ya, ya. Ada kota Semarang, ada wilayah-wilayah lain yang ada kabupaten. Sebetulnya kalau tadi saya lihat, saya tanyakan mengenai area-area yang seperti area industri maupun permukiman ya. Jadi mungkin itu adalah area spot yang saat ini lagi memang banyak kasus Pak. Ada pernah kami tangani kasus ini Pak, yang alih fungsi lahan. Mungkin lahan hijau, tiba-tiba yang perlanjutannya yang untuk pertanian jadi properti. Banyak juga, makanya itu ya peran serta masyarakat lagi, peran serta masyarakat, peran serta perangkat daerah yang selaku pengawas, peran serta Polri, seperti itu. Yang paling penting si pemberi regulasi atau pemberi izin itu harus tahu bagaimana dia mengeluarkan izin itu secara benar dan tepat. Tentunya teman-teman R&D juga kalau mau tahu penjualan juga harus tahu kan. Oh berarti owner properti itu harus benar nih perizinannya awal, bukan hanya penjual brosur. Tapi dia tahu bahwa barang atau produk yang dia jual dalam suatu rumah itu benar adanya, bukan jualan rumah nih. Tapi regulasi perizinannya lengkap tuh. Ada izin RW-nya, ada izin lingkungannya, RT RW, PL, tanyakan. Sehingga itu menjadi bahan bagi broker untuk menjelaskan agar lebih yakin bahwa yang dibangun ini benar. Itu aja. Baik, terima kasih penjelasannya. Berarti ini kalau untuk area mana-mana Pasti. mana ada kesempatan, di mana ada Lihat ada kesempatan. wah luar biasa sekali ini. Memang kita harus jempol ya karena membantu kita ya sebagai masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini ya. Terima kasih. Oke, baik. Saya ini dari tadi nanyain Pak Agus. Ini kali saya mau gantian yang tanya Ibu Notaris dan Kak Rina. Ini
Menarik sekali ya Bu, notaris ya, pembahasan pada siang kita hari ini ya, mengenai transaksi properti yang aman Bu, agar terlepas dari ya Bu, penipuan, pengkhianatan dan lain-lain. Ini tadi sampai kita juga sudah tanya, Pak Agus tadi berulang kali menjelaskan banyak oknum yang terlibat di sini. Ada oknum dari broker, ada oknum dari notaris, ada oknum yang lain-lain juga ya Bu ya. Nah, ini sebetulnya kan sangat meresahkan untuk kami masyarakat maupun bagi kami broker properti Bu di sini ya. Nah, tentunya kita tidak hanya fokus di Semarang, tetapi ada di fokus di beberapa area-area lain juga. Nah, dan juga kita bisa bertransaksi lintas kota, lintas provinsi, lintas daerah Bu Katrina ya. Jadi ini bagaimana cara mencegah agar terjadinya oknum yang mengatasnamakan dirinya notaris atau oknum notaris gabungan, atau ini cara kita mengantisipasinya bagaimana ya? Apakah ada cara untuk memverifikasi notaris ini benar notaris benar atau notaris gabungan? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau kita mau mengenali notaris itu benar notaris beneran atau enggak, ya pastinya kalau nggak kenal itu nggak sayang. Menurut saya seperti itu. Jadi biasanya masing-masing juga pasti punya langganan sendiri-sendiri. Tapi kalau memang nggak punya, bisa dicek di web Pengwil ini Jawa Tengah, itu di inijateng.org. Di situ ada daftar nama-nama notaris di 34 pengda di Jawa Tengah. Jadi kita ada 34 pengda dari kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Harusnya 35, tapi satu pengda itu ada yang gabung Kebumen dan Purworejo. Namanya Kediri Selatan. Itu gabungan antara Purworejo dengan Kebumen. Di situ ada namanya, SK-nya tanggal berapa, alamatnya mana, nomor teleponnya berapa. Itu yang tercatat pada kami. Andai kata tidak ada di situ, mungkin notaris baru bisa dicek di pengdanya masing-masing. Oke, luar biasa sekali. Mungkin kita boleh diulangi sekali lagi, Bu. Ini kemana kita bisa mengecek tadi, Bu? Jateng.org. Ini jateng.org ya. Jadi rekan-rekan sobat RB, jadi kalau kita ingin bertransaksi di Jawa Tengah, kita bisa ngecek ini notaris mana yang kita sebaiknya membantu kita dalam proses bertransaksi properti. Jadi tidak asal sembarangan. Ya, karena banyak sekali ya, kadang-kadang ada pembeli yang berpura-pura mengaku membawa seorang oknum notaris, atau karena berpura-pura sehingga dia makin mudah dipercaya, sehingga bisa memperdaya penjual ini ya. Begitu ya Bu Mulyani ya. Oke, jadi rekan-rekan sobat REB, sekali lagi, notaris yang Anda lakukan, ya, jasa siapa yang Anda pakai, apakah Anda sudah kenal betul dengan notaris ini. Jadi kita bisa memberikan perlindungan untuk customer kita pada saat nanti ingin bertransaksi. Ya, jadi jangan asal pilih notaris sembarangan. Oke, ini menarik nih Bu Mulyani nih. Oke, saya berikutnya ya Bu, ini menarik. Jadi upaya apa sih yang dapat kita lakukan dari sisi notaris ya Bu? Dari sisi notaris untuk mencegah hal ini tuh, mafia tanah ini nggak terjadi. Jadi apakah dimungkinkan sampai terjadinya notaris palsu yang seperti tadi Pak sampaikan? Ini cara mencegahnya bagaimana Bu untuk dari sisi notaris Bu? Ini ya, itu kenali dulu notarisnya. Terus bagaimana notaris itu mempunyai staff-staff yang kemungkinan itu di dalam suatu mengerjakan sesuatu itu juga ke bawahnya juga kemungkinan bisa palsu. Jadi ya kalau kami bilang kenali itu siapa notarisnya, karena dari situ akan bisa lebih, karena notaris itu kerjanya formal ya. Jadi kita tidak akan mengecek sampai KTP ini benar rumahnya ini, Pak William gimana rumahnya, betul enggak, saya harus cek, itu tidak hanya by data. Jadi memang tugas notaris di situ, dan kalau memang mau transaksi biasanya kita memang harus mengecek sertifikat di BPS. Jadi kalau dibilang
eh, memang kita harus mendengarkan ya dari kita itu juga, oh ternyata yang kayak gini enggak safe. Iya, memang nomor satu itu harus kenali, seperti juga broker itu harus kenali maksudnya dari mana. Kalau dari RFI kan juga pasti akan kita ya. Baik, baik, Bu. Jadi memang dari sisi notaris pun juga sudah banyak precaution ya Bu, tindakan-tindakan berhati-hati sebelum kita melakukan transaksi properti juga terhadap terhadap penjual maupun pembeli maupun didampingi oleh properti juga ya Bu. Jadi biasanya sudah ada verifikasi dari notaris dulu ya. Ya memang sifatnya hanya formil, tetapi paling tidak sudah ada SOP yang agar tidak dengan mudahnya nih mafia tanah itu bekerja seperti itu ya Bu ya. Ada kerjasama yang baik antara broker dengan notaris, karena pengenalan klien itu sebenarnya awal itu kan ada di broker. Betul. Jadi mau jual mau beli, lihat rumah itu kan pasti akan tahu ini suaminya, ini istrinya, ini bener rumahnya apa enggak. Iya. Itu pasti kan sudah ada. Maksudnya broker itu sudah ada. Jadi sebenarnya jangan broker itu supaya kejar target laku gitu, tapi moralnya juga harus ditanamkan bahwa sampai kapanpun transaksi itu aman, yang kita juga senang maksudnya menghasilkan uang, mendapatkan uang, tapi sampai kapanpun itu orang semua bisa hidup. Kalau menurut saya seperti itu. Baik Bu Mulyani. Ini memang pekerjaan notaris ini sangat menantang ya Bu, kalau saya bilang ya ini. Penuh tegangan juga nih Bu, karena kita harus memastikan semuanya baik adanya. Dan ini tadi yang sempat tadi dari Pak, sampai sempat ada yang namanya suami atau istri palsu ya. Terima kasih sekali Jawa Tengah, suami atau istri palsu. Dan mestinya itu info pertama harus dari broker, dan walaupun sudah di depan kita, sebaiknya kita katakan kayaknya itu mencurigakan Bu. Jadi sebenarnya harusnya kalau di notaris itu kita mengenal namanya saksi pengenal, dan itu dituliskan di dalam akte bahwa suami istri ini diperkenalkan oleh saksi pengenal, harusnya brokernya ikut masuk dan ikut tanda tangan. Jadi ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran bahwa suami dan istri itu memang benar suami istri gitu. Biasa. Jadi memang kita membantu ya verifikasi ya Bu ya. Jangan sampai jadi suami istri palsu ya. Ini sangat lucu sekali ini. Tapi memang ini kita hati-hati ya. Karena biasanya kita rekan-rekan dari broker, biasanya ya kita mungkin asal percaya saja memang itu ownernya, memang itu istri dari pemiliknya, kemudian KTP-nya mungkin bisa aja terjadi KTP yang tidak benar ya Bu ya. Itu hanya sekedar mencocokkan, oh ini benar namanya, ini suami palsu, ini istri palsu. Oke, ini lucu sekali Bu, ini sangat menarik ya. Oke, baik, terima kasih Bu Cincin. Oke, untuk mungkin pertanyaan selanjutnya saya ingin lagi ini Bu Yani ya. Kita ini kan sebagai agen properti, ini kan kerap sekali bertemu dengan customer PHP Bu, atau kita sebut memberi harapan palsu Bu. Baik itu dari pembeli yang menawar atau dari penjual, kadang-kadang juga ada yang lucu, yang iseng gitu Bu. Nah, apakah di transaksi jual beli di notaris juga ada yang namanya mungkin istilahnya penjual palsu Bu? Kalau tadi kan ada suami istri palsu nih, ini apakah ada penjual palsu Bu atau ternyata penjualnya juga bukan penjual yang asli, itu ada juga yang terjadi. Terus pembeli juga yang tahu-tahu bisa beli tapi tahu-tahu hilang di sama notarisnya, kan pernah terjadi juga ya kayak itu yang dikatakan palsu-palsu itu. Makanya kita harus palsu itu jangan buru-buru tapi betul-betul satu persatu. Gitu. Ya. Bu Mulyani, bisa tanya Bu,
Kalau mengenai notaris yang sudah pernah misalnya bermasalah atau apa, apakah akan dicoret dari daftar yang nanti Ibu sebutkan yang di webnya itu atau bagaimana? Apakah ada sanksinya? Kalau notaris itu yang ancaman hukumannya tidak atas, itu tidak diberhentikan. Masih bisa tampil di webnya itu ya? Di bawah 5 tahun. Ancamannya tapi kalau sudah ancaman diancam aja itu sudah masuk, bisa dikeluarkan. Oh, diancam saja sudah bisa dikeluarkan. 5 tahun itu sudah bisa dikeluarkan jadi anggota Ikatan Notaris Indonesia. Kalau di bawah 5 tahun berarti nggak apa-apa? Oh, kalau di bawah 5 tahun berarti apa? Kayak Ya kadang terus serta ya ikut sempat. Walaupun 1 tahun, ancamannya 5 tahun, Ya. Ada juga bisa. dalam undang-undang ada. Berarti ini webnya ini ya cukup membantu ya. Kita kadang-kadang kita juga ragu-ragu nih, kita bisa ngecek juga ya. Bisa ngecek juga untuk mengamankan transaksi juga ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Mulyani. Bu Mulyani, saya ini tadi sempat mendengar dari Pak Agus. Ini menarik sekali bahasan kita pada siang hari ini. Sempat tadi disebutkan ada kemungkinan ini modus terjadinya akte palsu, Bu Mulyani. Ini kenapa bisa terjadi akte palsu ya, Bu Mulyani? Karena sebetulnya pada waktu kita transaksi pun akad kan juga semua dihadapkan dengan notaris, Bu Mulyani. Ini kira-kira tanggapannya bagaimana, Bu Mulyani? Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya hal ini, Bu Mulyani? Akta palsu itu biasanya ya. Kalau akta dan kalau akta benar itu pasti ditandatangannya di hadapan notaris, dibacakan sesuai dengan prosedur dan ditanggalnya juga pada hari itu pada saat ditandatangani. Jadi kalau Nggak usah pakai ini terus Sekelompok orang yang memang bertujuan ya semata-mata hanya untuk pertanyaannya ada satu tambahan lagi pertanyaan. Di Indonesia ini jenis sertifikat kepemilikan apa? Tapi perlu kita ketahui bahwa SHM itu hanya boleh dipunyai oleh pemukiman. Jadi kalau untuk rumah tinggal baru boleh SHM. Selebihnya harusnya HGB. Tapi mungkin tinggalan yang lama-lama yang itu masih kayak ruko bisa SHM. Tapi kalau yang sekarang sudah tidak. Selebihnya harus HGB karena itu pasti kalau itu ada rumah toko berarti itu usaha. Kalau mengenai menggalakkan supaya nantinya tanah ini terpetakan dan stop kita terpetakan dan tidak ada tumpuan. Peranan Dewi sebenarnya karena sebenarnya masing-masing dirinya seperti apa bentuknya dan siapa itu awalnya semua jadi apa yang terjadi ya dari apa yang terjadi ketika itu ada di desa hanya setelah kami sertifikat masuknya di desa jadi kalau bilang persyaratan ya itu memang bagian dari permasalahan tapi sebenarnya yaitu penataan mulai dan yang banyak kemudian kita dicek secara dan itu harapannya tidak numpuk. Baik. Berarti memang sangat mengapresiasi untuk langkah-langkah dari pemerintah yang sudah membantu ya program untuk khususnya kepemilikan dari sertifikat tanah ini ya Bu ya, agar tidak terjadinya tumpang tindih, agar tidak terjadi mungkin kepemilikan ganda ya Bu, mungkin tidak bisa termasuk di situ. Betul. Dan bukan kadang juga tanahnya bukan di situ tapi di situ, artinya di tanah. Oh iya.
itu di Solo itu. Oke, wah. Menarik sekali nih. Baik, oke, mungkin saya ingin kembali lagi nih Pak, ke Pak Agus. Saya biar kita segar lagi nih Pak. Saya senang sekali nih hari ini ketemu dengan Pak Agus, ketemu dengan Bu Mulyani. Topik hari ini sangat luar biasa sekali ya rekan-rekan. Dan sekali lagi saya ingatkan ya untuk acara hari ini kembali kami dibantu sponsori oleh dari Citra Grand dan Citra Studio Garden serta dari Bank CCB ya. Jadi untuk rekan-rekan yang sedang ada customernya cari rumah boleh diarahkan untuk di area Semarang di Citra Grand itu berada di lokasi di Tembalang, atau Citra Sun Garden itu berlokasi di Bukit Sari, dan jangan lupa kalau KPR ya di CCB ya. Oke, saya kali ini Pak ke pertanyaan nih Pak. Ini tentunya banyak sekali kasus-kasus yang saat ini terjadi ya, dan oknum yang terlibat di dalam hal ini. Sebetulnya dari pemerintah ini kan tentunya sudah mengantisipasi atau memperhatikan hal ini Pak sebetulnya, dengan tentunya ada hukuman-hukuman yang tentunya akan dibebankan kepada si pelanggar hukum ini. Nah, ini risiko apa saja sih Pak yang dihadapi oleh pelaku-pelaku penipuan ini Pak? Apakah memang ada undang-undang perlindungan dari pemerintah atau dari pemerintah setempat? Kira-kira ada pasal-pasal apa saja Pak yang bisa mengikat mereka semua ini? Pasal penipuan. Iya, jadi kan ini memang sudah mafia ini kan memang komplotan yang sangat luar biasa sekali merugikan masyarakat ya. Tentunya kan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tentunya pasti ada hukum-hukum yang mengikat melekat kepada mereka ini Pak. Kira-kira ini risikonya apa saja Pak? Hukumannya apa saja sih Pak? Sampai berani-beraninya mafia tanah ini Pak. Hukumannya saya rasa dari pemerintah juga sangat berat ya. Tapi mungkin kalau seperti 372, 378, itu gelap itu pasti di atas 5 tahun, 10 tahun. Terus kayak 263, 264 juga di atas 5 tahun ancamannya. Plus ditambah penyidik juga menambahkan pasal pencucian uang. Itu bisa sampai 10 tahun sampai 15 tahun kalau dia terlibat dalam pencucian itu, kayak ranking, integrasi dan sebagainya. Tapi yang namanya kejahatan ya pemerintah nggak kapok. Nah, tinggal peran kita masyarakat itu lebih hati-hati karena perannya perlu bukan hanya politik yang aktif, tapi masyarakat juga aktif. Lebih hati-hati dalam memilih, lebih bijak dalam memilih semuanya, memilih membeli, memilih tanah, harus lihat dulu, jangan tergiur harga yang murah, beli, soalnya bodong, enggak jelas, atau mungkin oknum-oknum yang menawarkan barang-barang yang murah, atau mungkin tanah bengkok ditawarkan, tiba ada owner dimilih, mungkin tiba-tiba ada owner properti yang bikin tiba-tiba, wah ada tanah murah, rupanya zona industri, ada perumahan, artinya dia buru-buru, melihat keuntungan yang mungkin sesaat, tiba-tiba malah nggak dapat barang ini untuk jadi perumahan, akhirnya rugi semuanya, akhirnya melihat di peran serta masyarakat, akhirnya pemerintah juga harus memberikan edukasi ya. Polisi dari peran timnas juga ada edukasi, BPN juga melakukan edukasi, lurah, RT, sampai RW pun ya melakukan edukasi bagaimana melakukan pembelian yang benar, ya semua orang tidak terlibat dalam aspek kejahatan. Terima kasih Pak. Dan tentunya hukumannya ini tidak hanya pidana ya Pak, mungkin perdatanya juga ada. Kita monggo, karena bukan domain kami ya. Kami pidana dan pencucian uang di kami. Oke, untuk tindak pidana, tapi untuk tindak perdata monggo ada domain lain yang mengawalinya. Jadi sebenarnya bisa puluhan tahun ya Pak, kalau memang pasalnya berlapis. Kalau hukuman pidana kan ada hukuman badan, dan termasuk ada denda. Kalau perampasan barang bukti yang lain mungkin ada pelibatan kejahatan ya. Tapi yang tidak punya pelajaran yang kita sita. Tidak wajar, bahkan baru terbukti pada hasil kejahatan kita sita. Sehingga nanti ada akan pengadilan tidak terbaik yang paling benar. Kalau perdata itu sebenarnya dari bulan perdata bukan di pemerintah. Baik, terima kasih Pak.
Oke, untuk rekan-rekan sobat properti, sobat alibi, jangan kemana-mana. Setelah ini pembicaraan menarik ini masih akan berlangsung, dan jangan lupa ya, kita di akhir acara kita akan ada pengundian door prize ya. Ini luar biasa sekali. Hari ini Alibi Jateng ingin berbagi dengan rekan-rekan semuanya, tidak hanya berbagi ilmu, ya, tidak hanya sharing dengan memanggil narasumber yang luar biasa. Juga nanti bisa dilakukan sesi tanya jawab ya. Selain itu dari Bijateng akan memberikan beberapa door prize ya. Ini total untuk 10 pemenang. Wah, luar biasa sekali ya untuk hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dan tetap saksikan pembicaraan ini sampai dengan selesai. Oke, kita bertanya lagi nih Pak Agus. Ini menarik sekali pembicaraan mengenai mafia tanah ini Pak. Kita benar-benar ingin bekerja dengan baik Pak. Jadi mungkin kami butuh masukan dari Bapak selaku dari tim Polri, masukan untuk kami Pak sebagai agen properti. Kira-kira apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami berbenah sehingga kami juga bisa berhati-hati agar tidak sampai masuk ke dalam lingkaran yang notabene lebih hati-hati dalam memilih atau melihat ownernya atau pemilik. Contoh, pokoknya dia harus melihat PT ini bonafit enggak? Kalau dia punya perorangan ini bonafit enggak? Dia harus lihat. Kemudian yang kedua, dia harus lihat regulasinya. Apakah si pemilik properti ini mempunyai izin yang lengkap? Kan gitu. Sekarang di properti itu kan ada macam-macam nih. Ada perumahan, ada namanya kasiba, kapling siap bangun. Ada juga lisiba, lingkungan siap bangun. Itu diatur di Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ada juga namanya apartemen. Bagaimanakah ini disebut apartemen? Kan ada aturannya. Apa jadi dijual berapa persen dulu yang sudah dibangun, baru dia bisa melakukan penjualan. Itu ada aturannya semua. Sehingga broker itu harus tahu. Kalau Anda sebagai broker ya harus pahami aturannya dulu, baru dia bisa menjual. Karena yang Anda jual itu, konsumen pasti akan menuntut Anda dulu nih. Bagaimana Anda bisa meyakinkan mereka sehingga dia beli, kok tiba-tiba dari sekian pemaparan ini kita berbicara hari ini mengenai mafia tanah ini. Mungkin ada closing statement mungkin dari Bu Mulyani, pesan untuk kita semua agen properti maupun untuk masyarakat agar kita tidak terlibat dalam mafia tanah seperti ini. Mungkin ada masukan dari Mungkin closing statement saya hampir seperti dengan Pak Agus sendiri, bahwa untuk melakukan suatu transaksi sebaiknya kita mengenali siapa pihak-pihak di dalam transaksi dan jangan mengambil dengan lebih mudah dengan syarat yang lebih mudah dengan harga yang lebih murah, akan tetapi tidak safety. Jadi kita harus menggunakan kecepatan, tetapi memang kita juga tekankan untuk kehati-hatian. Baik, sangat menarik pembicaraan kita hari ini. Oke, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Monggo bagi rekan-rekan RP kalau yang ingin bertanya silakan masukkan ke kolom chat yang ada di kanan bawah. Oke, sekarang saya akan membacakan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih di kami. Saya harus bertanya. Ini dari Ibu Yuwanita. Pertanyaannya, alamat cek atau daftar notaris di mana? Nah, itu mungkin tadi bisa dibantu disampaikan lagi Bu untuk mengecek daftar notaris Bu. Terima kasih. web ini jateng.org. Ini jateng.org. Khusus untuk Kota Semarang, sebenarnya setiap notaris itu sudah ada barcode. Jadi
ini kota tunggal itu sudah menyediakan barcode dan akan ditaruh di kantor-kantor itu. Jadi kalau mau lihat itu barcode aja pakai barcode pakai handphone itu sudah bisa nanti tergabung dengan web ini kota Semarang dan menunjukkan betul tidak notarisnya namanya itu, SK-nya tahun berapa, terus alamatnya betul tidak di situ. Baik, jadi tadi kembali diingatkan ya untuk Bu Yonita mungkin bisa terjawab. Jadi tadi sekali lagi untuk di web ini jateng.org ya Bu Mulyani ya. Jadi mungkin untuk sobat Arebi ya, bagi sobat Arebi yang ingin bertransaksi properti, pastikan notaris yang Anda gunakan adalah notaris yang benar ya. Kita selalu melihat track record-nya yang baik. Siapa ya notaris yang memang track record-nya baik, yang punya pengalaman yang baik. Ya, jangan asal memilih notaris. Ya, kita bisa cek tadi kita lagi di web di ini jateng.org. Baik. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Pak Hengki ya. Ini pertanyaannya, kalau di keuangan atau perbankan dari pemerintah OJK yang bisa jadi acuan produk atau usaha yang dijual supaya atau belum? Pertanyaan saya, kalau di properti ada tidak lembaga pemerintah yang mengeluarkan izin bahwa properti yang dijual sudah layak dibeli atau belum? Nah, ini mungkin saya pertanyaannya ke Bu Mulyani ya. Iya, betul. Betul. Nah, disinilah peran broker untuk bisa menjamin kepada para pembeli bahwa sertifikat itu memang ada dalam keadaan ready. Dalam keadaan ready itu artinya mungkin tidak dijaminkan. Terus sertifikatnya itu sebenarnya HGB atau HM, atau kalau HGB itu sampai tahun berapa itu kita perlu pastikan juga. Jadi itu termasuk asas kehati-hatian. Dan kalau di dalam Undang-Undang Real Estate, kalau belum dibangun 35% itu semestinya belum boleh melakukan PPJB. Jadi kalau saya bilang kesalahan itu dilakukan berjamaah. Jadi perumahan sana gitu, perumahan sini gitu, ikut-ikutan semua gitu loh. Jadi memang ada persyaratannya ya, kalau 35% ini sudah terbangun, baru bisa kita lakukan untuk penjualan. Ya, PPJB. PPJB. Ya. Padahal kalau kita dengan memperhatikan banyak sekali jenisnya yang harus disiapkan dulu sebelum mereka menjual. Kalau 35% biasanya izin-izinnya pasti sudah keluar. Gitu. Jadi jauh lebih safety kalau 35% paling enggak sudah benar tembok sudah berdiri. Gitu kan. Oke, baik, menarik sekali ini Bu Mulyani. Memang pada prakteknya banyak sekali jadi terbiasa ya, saya bisa bilang terbiasa dengan yang salah ya Bu ya. Ya ini mungkin memang sebagai kebiasaan ya di kalangan masyarakat, di kalangan para pengusaha, dari pengalaman developer, mungkin ya melakukan ini karena umum ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya ada pertanyaan selanjutnya, saya beralih ke Bu Winnie dulu nih. Ini pertanyaannya untuk Arebi ya. Oke, jadi saya izin bertanya Ibu, ini dari Ibu Yudika. Apakah peran Arebi untuk membantu para agen Arebi di lapangan agar tidak terjebak pada developer atau mafia? Bisa dibantu jawab. Bisa dibantu jawab untuk Bu. Suara saya terdengar enggak? Terdengar ya. Jadi
sebagai broker memang seharusnya itu kita mempunyai training ya. Kalau ini sebagian kan ada broker-broker yang franchise itu kan dia sudah ada training ya. Training itu untuk membantu kita itu di dalam mengidentifikasi buyer maupun pemiliknya. Nah, pemilik kalau developer tentunya dari pihak kantor dan dari kalau R&B sih kita biasanya kan ada kelompoknya ini ya. Jadi kita biasanya akan bertanya pada developer tersebut apakah memiliki izin IMB, izin untuk lahannya segala itu. Jadi memang dia sudah ada izin-izinnya. Biasanya kalau izinnya kurang jelas ya biasanya kita tidak terlalu gencar memasarkan. Tetapi kadang-kadang itu ada juga kantor broker yang dia tidak terlalu memeriksa, tapi dia sudah berani mengkoordinir teman-temannya yang lain untuk menjalankan penjualan. Sorry, ini suaranya terdengar jelas nggak ya? Kurang jelas ya? Jelas ya? Semua ini juga tergantung dari kantor-kantornya. Jadi dari pemimpin-pemimpin kantor ini seharusnya kita berusaha berhati-hati dengan kita mengadakan acara seperti ini, kita memanggil Bapak dari Polda, Pak Agus Sembiring dari Polda, kemudian dari notaris pun, itu juga tujuan kita adalah salah satu untuk memberikan informasi ke masyarakat agar berhati-hati. Developer tadi seperti yang tadi Pak Agus kan juga sudah sempat ceritakan ya, bahwa ada developer apartemen, tapi beliau kan tidak menyebutkan di mana. Nah, seperti itu kan kita pun juga harus berhati-hati. Jadi kehati-hatian ini tidak bisa diletakkan pada 1-2 orang saja, enggak. Tapi kita semua harus melakukan itu. Jadi misalkan kalau R&B misalnya, R&B tidak pernah mengatakan untuk menjual properti ini, properti itu, enggak loh. Yang menjual ini, yang mengkoordinir ini adalah dari pihak kantor. Nah, pihak kantor yang mengkoordinir ini kan seharusnya juga mempunyai tanggung jawab. Kalau berani mengkoordinir kan pasti berani mengecek dulu. Tetapi kita pun meskipun kita diajak kantor yang sudah mengecek bahwa ini properti developernya cukup oke, kita pun juga harus berhati-hati. Dan kembali lagi, properti itu kalau orang Jawa itu bilang seperti pulung ya. Memang kita harus berhati-hati. Untuk menjalankan pemasaran properti, jika ada customer yang mungkin dia mempunyai feeling nggak enak, mungkin minta pembatalan, kalau menurut saya ini jangan dihalang-halangi. Jangan dihalang-halangi, karena kita nggak pernah tahu. Banyak kasus di Jakarta misalnya, developer besar, bukan developer kecil loh. Itu dia melakukan pembangunannya bisa berhenti. Nah, seperti itu kan susah kita. Susah toh. Makanya itu sebaiknya tetap kita semua berhati-hati. Kepada semua pemilik kantor, sebaiknya juga menghandle timnya, memberikan pengetahuan-pengetahuan yang jelas. Dan tim pun juga sebaiknya mengikuti SOP yang diarahkan oleh pihak kantornya ya. Kantor itu bertanggung jawab atas timnya. Makanya itu kita nggak bisa sembarangan bekerja asal dapat uang, asal dapat komisi. Ini nggak bisa, asal komisi besar. Beberapa kasus-kasus yang sudah berjalan yang lalu-lalu itu banyak kasus, banyak cerita kok. Harusnya kan kita juga belajar dari pengalaman itu, tidak semata-mata melihat komisinya gede terus kita langsung tergerak untuk menjualkan dengan gencar dan tidak mau memperhatikan arahan dari pihak prinsipalnya atau dari MB-nya. Saya rasa kita tidak bisa mengatakan yang pasti, tapi kita berusaha. Oleh karena itu, tetaplah menggunakan standar SOP yang benar, standar operational procedure yang benar ya. Jadi bekerja tetap pakai cara yang benar. Untuk pemilik kantor sebaiknya juga mentraining timnya semuanya, dan jangan lupa bergabunglah pada kantor-kantor yang mempunyai surat izin perusahaan yang sudah diurus ya, SIUP 4 ya, untuk izin-izin kantornya itu. Jadi agar semua tim marketing itu merasa tenang di dalam bekerja. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih sekali dan sudah bisa. Terima kasih dari ibunya sudah bisa menjawab pertanyaan. Oke, ini pertanyaan dari pemirsa di rumah. Ada developer perumahan menawarkan rumah inden ke customer. Kemudian customer yang membeli dengan cara bayar cash bertahap. Jadi bayarnya nyicil, Pak. Oke. Nah, kemudian status perjanjiannya antara developer dan customer masih PPJB developer. Ya, tapi pembayaran sudah hampir lunas, Pak, hampir lunas. Jadi semisal kurang 10 juta atau kurang 20 juta. Tetapi tidak kunjung jadi, Pak, rumahnya. Malah bahkan developernya ini melarikan diri, Pak, melarikan diri. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah hal ini bisa langsung diusut ke ranah hukum pidana atau bagaimana, Pak? Di sisi lain, hak kewajiban dari developer dan customer juga belum terlaksana sepenuhnya. Rumah belum dibangun oleh developer dan dari customer pun juga masih ada kekurangan bayar sekian juta. Nah, kira-kira ini penyelesaiannya bisa seperti apa, Pak? Mungkin begitu. Ada dua aspek, bisa perdata maupun pidana. Kalau polisi melihatnya, kalau itu bisa masuk pidana, apakah ada unsur penggelapan di situ? Apakah ada unsur penipuan di situ? Sesuai yang diatur di pasal 372 dan 378 KUHP. Ancamannya juga di atas 5 tahun. Kita lihat, kembali lagi perjanjian kredit awal. Apakah perjanjian klausul-klausulnya itu terlaksana dengan baik enggak? Baik antara si developer maupun kepada si konsumen. Apa klausul? Saya rasa kalau setiap perjanjian biasanya sebelum bangunan itu full jadi biasanya belum tentu lunas. Biasanya ada 80% pembangunan, 80% pembayaran baru jadi rumah itu baru pembayaran full. Tapi rata-rata ada juga developer yang tidak kredibel, membuat aplikasi kredit sendiri, tiba-tiba terima uang sendiri, nggak jadi bangunan itu, ditinggal kabur. Nah, itulah unsur penipuan dan penggelapan di situ masuk. Bisa juga pakai instrumen undang-undang properti, macam-macam. Modus-modus itulah modus-modus penipuan penggelapannya. Bisa, monggo tinggal nanti ibu mau tempuh jalur perdata, apa tempuh jalur pidana, monggo silakan datang di kepolisian setempat. Oke, berarti siap dari kepolisian, siap membantu ya, Pak, ya, untuk pengajuan-pengajuan seperti ini ya, Pak, ya. Asik, salam presisi. Oke, jadi memang sudah ada hukum untuk perlindungan konsumen ya, itu juga sudah bisa dipakai. Ya, kemudian ini ada kekurangan cara bayar pun juga itu sebetulnya bisa disampaikan juga ya. Mungkin nanti akan ada, mungkin biasanya ada dilakukan mediasi juga ya, Pak, ya. Dari kepolisian tidak semua kasus masuk dalam ranah pidana. Oke. Program Pak Kapolri ini ada namanya restorasi justice. Restorasi justice. Jadi penyelesaian perkara di luar pengadilan ada aturan instrumen hukumnya. Tinggal nanti gimana para pelapor di masyarakat, karena masyarakat juga konsumen bagi kepolisian. Pokoknya bagaimana nih dari mereka, kalau mereka memang melakukan mediasi dengan baik, benar, dan tanpa ada paksaan daripada pihak manapun, kami siap melakukan koordinasi melalui program restorasi justice ini. Itu pakai instrumen itu tersebut. Oke, siap. Baik, jadi program presisi dari Polri ini sangat luar biasa. Jadi tidak semua serta-merta harus langsung jalur pengadilan ya, Pak, ya. Tetapi juga bisa ada namanya restorasi justice. Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Riksa ya. Oke, izin bertanya, ketika ada jual kafling atau rumah inden yang sertifikat masih proses pecah atas nama pemilik sebelumnya. Oke, mungkin dari pemilik sebelumnya ya, itu PPJB apa sudah bisa dilakukan? Apa maksudnya sudah bisa PPJB di notaris? Oke, mungkin ini pertanyaan untuk Bu Mulyani ya, Bu ya. Jadi ketika ada jual kafling atau rumah inden yang sertifikatnya masih proses pecah atas nama malah pemilik sebelumnya, Bu. Ini apakah bisa dilakukan PPJB? Saya jawab ya, kalau kita masih akan sama pemilik sebelumnya itu, kalau misalnya dilakukan PPJB, nanti di dalam PPJB itu disebutkan bahwa sertifikat ini sedang dalam proses gelar akan terjadi dalam apapun juga, dan uangnya berapa juga, dan itu akan
Baik, oke. Terima kasih Bu Mulyani atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, baik. Terima kasih sekali atas rekan-rekan atas respon yang luar biasa untuk pada siang hari ini. Tanpa terasa udah hampir 1,5 jam lebih kita berbicara, kita ngobrol. Sangat seru sekali, tidak terasa sekali ya. Kita bicara dengan narasumber-narasumber yang hebat, yang luar biasa hari ini ya, dengan narasumber dari Polda, ada Bapak Kompol Agus Sembiring, dan ada dari luar biasa sekali. Dan terima kasih, acara ini juga turut disponsori oleh Citra Grand dan Citra Sun Garden, serta dari masuk ke penghujung acara. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan ini Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali Bu Winnie sudah bisa hadir. Sebelum hari ini bisa siap untuk berproses, maka Boleh untuk menyalakan kamera semua. Mohon untuk menyalakan kamera ya semuanya rekan-rekan ya. Kita akan foto bersama. Ini untuk logo Arebi. Bentuknya segitiga ya. Polnya menumpuk ya. Oke. Oke, tolong dipandu dari Pak Adi untuk selanjutnya. 1, 2, oke, lagi nyalain kameranya, nyalakan kamera. Oke. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih untuk para sponsor dan para narasumber. Untuk pengundian segera kita bisa mulai. Selamat, Anda mendapatkan hadiah 50 voucher GoPay Rp50.000. Bapak Budiono ya. Oke, pemenang keempat. Oke, ini berarti pemenang terakhir ya untuk voucher GoPay Rp50.000. Oke, siapakah dia yang beruntung untuk voucher Rp50.000? Oke, ada Ibu Yeni Cahyono, LJ Uker Candi. Oke, selamat untuk para pemenang voucher GoPay Rp50.000. Ya, setelah ini akan dibantu untuk dihubungi dari admin. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Voucher berikutnya yaitu voucher Shopee Rp100.000. Wow. Oke, kita mulai saja pengundiannya. Admin Mulyo, Ya. Oke, selamat untuk Bapak Admin Mulyo di Remax Mulyo ya. Selamat, Anda mendapatkan voucher Shopee Rp100.000. Oke, next selanjutnya. Yeni Cahyono. Oh, Bu Yeni sudah dapat ya tadi ya untuk voucher GoPay yang pertama ya. Mungkin kita undi kembali, kita undi ulang. Mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit itu. Oke, kita undikan ulang untuk voucher kedua untuk Shopee Rp100.000. Ada Ibu Maria. Ibu Maria, ya selamat, Anda mendapatkan hadiah voucher Shopee Rp100.000. Oke, kita lanjut ke pengundian berikutnya. Oke, selamat untuk Ibu Emi di Era Atlas. Oke, selamat Bu Emi, Anda mendapatkan hadiah voucher Rp100.000. Oh, sudah dapat? Oh, tadi sudah dapat? Oke, sorry, maaf Bu Emi. Maaf ya rekan-rekan. Oke, jadi kita undi ulang ya, Ini mungkin kertas kopinya bisa diambil lagi kalau yang sudah dapat. Ada Gisandra Pak. Oke, ada Bapak Gisandra ya dari LJ Uker Imam Bonjol. Selamat, Anda mendapatkan hadiah voucher Shopee Rp100.000. Persembahan dari Arebi Jateng mengadakan acara transaksi properti aman bebas mafia tanah.
kembali disponsori oleh Citra Sun Garden serta dari Bank CCB. Oke, ini berarti kita masuk ke yang ketiga ya. Ke yang ketiga, voucher Shopee Rp100.000, pengundian nomor 3. Oke, untuk Bapak Chandra Kusuma dari Bank BCA. Wah, selamat Pak Chandra. Selamat, Anda berhak mendapatkan voucher Shopee Rp100.000. Oke, baik. Kita untuk pengundian keempat untuk voucher Shopee-nya. Selamat untuk Ibu Martina Sunarti dari Interflow Property. Wow, selamat Bu Tina, Anda mendapatkan hadiah voucher Shopee Rp100.000. Nanti dari admin akan menghubungi Ibu. Sekali lagi kami ingatkan untuk acara ini pada hari ini sangat luar biasa sekali, acara transaksi properti aman bebas mafia tanah dengan disponsori oleh Citra Sun Garden, Citra Grand, dan Bank CCB. Hari ini menghadirkan pembicara yang luar biasa, yaitu Bapak Agus Sembiring, selaku dari Reskrim Polda Jawa Tengah. Kemudian dari Ibu Katerina Mulyani selaku dari notaris. Siang ini juga dihadiri oleh Ibu Ketua DPD Jateng, yaitu Ibu Winasis. Oke, sebelum kita mengakhiri acara, ini kita ada pengundian terakhir. Oke, ini untuk voucher Shopee Rp100.000. Siapakah yang akan beruntung mendapatkan hadiah terakhir voucher Shopee Rp100.000? Bapak Agus Susanto LJUK Imam Bonjol. Oke, selamat Bapak Agus, selamat kepada para pemenang. Luar biasa sekali untuk acara pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk di acara pada siang hari ini. Kami selaku dari panitia berterima kasih sudah dapat hadir pada siang hari ini. Kami juga mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kami dalam penyampaian maupun dalam penyelenggaraan acara ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang tidak kami sengaja. Semoga dibukakan pintu maafnya. Dan sampai jumpa dengan sobat-sobat Arebi dimanapun Anda berada. Sampai jumpa pada kesempatan talk show yang berikutnya. Terima kasih. Salam, selamat siang semuanya. Stay safe, stay healthy. Arebi dari kita, oleh kita, untuk semua. Bye-bye.